Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, kembali lagi menyapa dalam suasana yang berbahagia, tentunya masih dalam bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Lentera Ramadan, Terangi Hati, Tebar Kebaikan. Bersama saya Elis Nawati dan juga Dan saya Sylvia Kuratul Ayun yang akan menemani menit-menit berharga Sobat Satu pada Lentera episode kali ini. Baik Kak Elis, hari ini kita ditemani oleh sosok yang luar biasa tentunya di tengah saya. Baik, beliau adalah Ibu Dr. Husnul Khotimah Magister Agama. Baik Ibu, silakan sapa Sobat Satu. Halo Sobat Satu semuanya, Alhamdulillah saya bisa menemani kalian semua di acara Lentera Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, sehat ya Ibu? Ya, Alhamdulillah sehat. Puasanya sejauh ini lancar? Nah, lancar sekali. Aktivitasnya juga masih lancar ya Bu? Ya, aktivitas seperti biasa, aktivitas ke kampus dan sebagainya. Justru nanti kalau kita tidak beraktivitas, itu kadang di rumah malah loyo. Ya, kita malah lesu gitu, ngapain, kita tidak beraktivitas gitu, kayak tidur-tiduran saja, tidak ada sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kadang kalau kita tetap beraktivitas seperti aktivitas kita semula, misalkan ya ke kampus, kemudian mengajar ya. Dan alhamdulillah mengajarnya juga waktunya sudah diperpendek sehingga tidak terlalu ada effort yang harus dikeluarkan berlebihan, saya kira begitu. Termasuk mobilitasnya untuk pindah kota misalnya ya kan biasanya dosen itu banyak acara ya. Nah, apalagi di tengah kesibukan panjenengan di fakultas itu pasti juga lancar ya Bu sejauh ini. Alhamdulillah lancar karena ini di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kok nggak ada penugasan ya. Mungkin semuanya juga kita tetap stay di dalam kota dan alhamdulillah saya juga rumahnya juga tidak terlalu jauh sehingga bisa mobilitas setiap hari lancar rutin sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita berharap Sobat Satu juga begitu kan. Iya. Dan kenapa saya menanyakan mobilitasnya Bu Husnul apakah lancar atau tidak? Karena pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas nih tema yang relate ya dengan apa yang saya tanyakan tadi. Seputar apa? Oke, jadi tema yang akan dibahas oleh Ibu Husnul Khotimah hari ini luar biasa dan juga relate pastinya ya. Apalagi teman-teman Sobat Satu yang mungkin sekarang sedang atau akan mudik. Apa itu temanya Kak Elis? Kita akan membahas tentang bagaimana sih puasanya orang yang musafir. Tapi musafir setahu kita kan orang yang bepergian jauh kayak gitu ya. Sebatas itu aja. Tapi pada kesempatan kali ini kayaknya bakal ada hal yang beda nih seputar pemaknaan orang musafir ini seperti apa. Waduh, apa itu Kak Elis? Dan akan dibahas tuntas oleh Bu Husnul. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Sobat Satu semuanya yang berbahagia. Jadi sebelum saya mungkin menjawab pertanyaan dari ini tadi ya, saya hanya ingin menekankan pada satu hal bahwa puasa ya, puasa itu adalah amalan ibadah yang uji nyali ya menurut saya. Uji nyali, uji kejujuran. Mengapa demikian? Karena puasa itu, misalkan kita tidak melakukan, itu kita yang tahu hanya kita dengan Allah. Iya kan? Misalkan kita sama teman-teman kita masih ngobrol, ayo diajak bubar, ayo diajak gini. Ya kamu puasa-puasa, kita mau bohong orang nggak tahu. Ini yang dinamakan uji nyali, ya, uji kejujuran. Ya, jadi mau berpuasa, mau tidak itu kita tidak tahu. Ya, yang tahu hanya diri sendiri kita dengan Allah. Sementara kalau amalan ibadah selain itu, ya misalkan zakat, haji, itu kan kita nggak bisa bohong. Karena kita melakukan sholat, ya sholat. Kamu sudah sholat, sudah, tapi belum tadi kan orang tahu. Tapi kalau puasa kan siapa yang tahu? Tidak terlihat. Nah, ya kan, karena tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Nah, ini terutama kalau kita kaitkan dengan tema kali ini, bagaimana menjalani puasa Ramadan bagi seorang musafir, itu kan sebetulnya ya ini, praktek uji nyali tadi. Misalkan kita lagi bepergian jauh, apalagi ini puasa ini sudah menjelang ini ya, minggu-minggu akhir ya, 10 hari yang terakhir ini kan otomatis semuanya sudah merencanakan untuk mudik, untuk pulang kampung. Bagi Sobat Satu mungkin ya yang di kampus kemudian sudah mau balik pulang dan sebagainya. Ini kan apakah ini dalam kategori musafir atau tidak? Nah, ini ya. Ini sebetulnya ada beberapa kategori yang dinyatakan, oh ini sudah masuk kategori musafir.
Tapi sering nggak ya para sobat satu termasuk ini ya, kadang kalau gojekan sama teman-temannya, kan nggak apa-apa. Saya kan musafir. Ya bener sih Ibu. Kan nggak apa-apa, saya kan musafir. Nggak puasa kan nggak apa-apa. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya memang dalam hukum Islam itu ada rukhsah ya, ada rukhsah atau keringanan bagi kita yang sedang bepergian jauh ya. Itu sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, kalau yang tentang kewajiban puasa kan yang surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Nah, yang itu dilanjutkan dengan surat ayat 185 yang di situ diantaranya mangkana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Artinya barang siapa yang maridon, yang lagi sakit ya, au ala safarin atau sedang bepergian ya. Nah, fa'iddatun maka diganti min ayyamin ukhor. Maka boleh, artinya di sini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi ketika diperbolehkan tidak berpuasa ini harus diganti dengan hari lain. Artinya kok dapat diskon, enak, bebas ya. Kalau perempuan dapat diskon wajar, kalau nggak dapat diskon malah dipertanyakan ya nanti. Kayak begitu. Tapi inilah sungguh Allah itu maha adil. Mungkin bagi perempuan kalau tidak ada diskon itu 30 hari terus disuruh puasa itu mungkin tenaganya, fisiknya juga nggak sekuat laki-laki. Mungkin seperti itu. Jadi kadang bagi perempuan, apalagi yang anak-anak masih generasi sobat satu, yang masih generasi Gen Z muda-muda begitu ya, kadang malah diharapkan, aku kok nggak segera dapat diskon toh, gitu kan. Nah ini ya, ini kembali kepada tema musafir tadi, Mbak. Nah ini sebetulnya ada dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab musafir itu kan safar. Orangnya lagi safaro, tapi ada juga yang artinya pergi atau bepergian. Tapi ada pula satu kalimat lagi yaitu dhihab. Ya, dhihab itu juga bepergian. Nah, di sini apa bedanya? Ini harus kita mengetahui sebetulnya yang dikatakan musafir itu samakah dengan dhihab atau ini berbeda. Nah, jangan-jangan kita mengatakan aku musafir, maka aku boleh berbuka. Tapi ternyata dia bukan musafir, bukan kategori musafir, tapi dia pada kategori dhihab. Nah, di sini apa perbedaannya? Kalau dhihab itu orang yang pergi, tapi perginya itu ditempuh tidak dalam jaraknya itu pendek, kurang dari 80 km. Pendapat jumhur ulama yang dikatakan musafir itu lebih dari 80 km. Misalkan Anda dari Tulungagung, ayolah kita ngabuburit, nge-mall, ke Tos, Kediri, nah sering kan seperti itu. Nah itu jaraknya kan 30 km, ya kan? Terus itu termasuk musafir atau dhihab? Nah gitu kan, wah ngulak misalkan, panas-panas, perjalanan naik sepeda motor, nge-mall, belum lagi nge-mall muter-muter. Nah ini kan capek ya Bu? Kita kan musafir, enggak apa-apa. Nah ini kan belum masuk kategori musafir. Jadi dia masih bepergian karena jaraknya itu tidak ada 80 kilo. Nah, yang kategori kedua yang dikatakan dhihab itu adalah tidak ditempuh dengan kesulitan. Nah, kalau misalkan ada sepeda motor, ada mobil, apalagi di dalam mobil ada AC-nya, ya nyaman sekali. Kecuali kalau misalkan ke Kediri naik sepeda, tapi sepedanya juga sepeda yang sekarang lancar, jalannya juga lancar, aksesnya lancar. Itu juga belum ada lebih dari 80 kilo, itu berarti masih dikatakan dhihab. Jadi belum boleh untuk berbuka puasa karena belum masuk kategori musafir. Nah, baru yang ketiga itu tidak ada perubahan zona waktu. Nah, Anda ke Tanggung Gunung, ke JLS. Nah, itu ada perubahan zona waktu enggak ini? Tidak. Nah, enggak kan? Mau jalan-jalan, ayo kita kuliner, mencari bubur ke sana misalkan, sambil di pinggir pantai kayak gitu. Ini kan belum ada 30 kilo. Nah, ini kategori yang tiga itu, selain jika ini kebalikannya, maka itu masuk kategori musafir. Misalkan lebih dari 80
kilo. Terus kemudian itu ditempuh dengan sulit, ya ada kesulitan di situ. Terus kemudian yang ketiga, setelah kesulitan ada zona waktu yang terlampaui. Misalkan Anda pergi dari Surabaya ke Jakarta, kayak saya misalkan ada tugas atau Anda ikut kompetisi apa, begitu kan, ditugaskan oleh kampus misalkan mau ke acara ke Kendari. Ada perbedaan zona waktu 1 jam, tapi di sini gimana? Di sini kan naik dari sini ke Surabaya, naik mobil ber-AC, kemudian di pesawat juga nyaman. Apa butuh effort? Nah, yang kayak begini ini sudah melampaui 80 kilo belum ini? Sudah. Zonanya juga beda, selisih 1 jam. Nah, enak ya berarti kalau selisih 1 jam kita berangkat di sini jam 4, berapa? Jam 2 terbang sampai sana kita sudah meringkas waktu 1 jam. Puasa kita kan pendek, akhirnya hanya berapa jam. Tapi kalau dari sana ke sininya, nah apalagi nanti belum ke dari Irian, selisih 2 jam. Itu kan enak seperti itu. Jadi puasanya itu kalau kita rata-rata puasa kita itu berapa jam ya? Kalau di Indonesia itu 14 iya sampai gitu kan. Kalau misalkan seorang pilot misalkan setiap hari PP ke sana ini kan akhirnya pendek waktunya. Nah, jadi kayak gitu. Baik Ibu. Mungkin dari teman-teman Sobat Satu ya, itu tuh kasus yang sering terjadi. Mereka itu bukan menggeneralisasi. Generalisasi, sorry. Oke, tapi sebagian dari mereka ingin pulang ke rumahnya atau bagaimana. Naik kereta nyaman juga Ibu, akan tetapi nyaman seperti itu. Tapi memudahkan sekali mereka untuk membatalkan puasa seperti itu. Dengan alasan musafir. Dengan alasan musafir Ibu ya, gitu untuk ya. teman-teman seperti itu bagaimana? Baik, memang hukum dalam Islam ketika kita dalam posisi musafir, apalagi nanti lebih dari 80 kilo, entah apapun kendaraan yang kita gunakan dan kendaraan itu sebetulnya nyaman, dari sisi hukum itu kita boleh. Memang diperbolehkan untuk berbuka, membatalkan puasa kita ya, untuk tidak berpuasa. Tapi akan lebih afdol manakala ketika itu posisi nyaman, dan kita tidak mengeluarkan energi yang sehingga kita kesulitan. Nah, seperti apa? Itu sangat lebih afdol manakala kita tetap berpuasa. Gitu kan. Padahal kalau mungkin sebetulnya itu semua juga tergantung kepada diri sendiri, tingkat keimanan kita, tingkat religiusan kita, ya, iman kita itu. Kadang kalau kita justru sering mempermudah untuk membatalkan itu, kita menggantinya itu loh. Ya kan, kalau menggantinya di hari lain itu kan sudah bukan bulan suci. Bukan bulan suci Ramadan, ketika sudah bulan suci pahalanya juga berbeda. Itu kan sangat sayang sekali. Sangat disayangkan. Jadi mungkin memang lebih afdol bagi yang kuat, yang fisiknya kuat dan sebagainya, lebih afdol tetap berpuasa. Gitu. Oke. Dan yang menarik dari apa yang Panjenengan sampaikan di awal tadi seputar kasus misalnya pilot yang terbang dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki zonasi berbeda. Dan itu bagaimana Bu? Seharusnya ketika ingin misalnya berbuka puasa, itu yang dianut adalah sistem zonasi di tempat dia berada ataukah di tempat dia sahur sebelumnya? Di tempat berada. Ya, tapi kan kalau seorang pilot dia kan tidak terus-terusan. Kan dia ada jeda waktu terbang, kemudian jeda waktu stay, kan seperti itu. Tidak mungkin dia terbang nurunin penumpang terbang lagi seperti itu kan tidak mungkin. Jadi memang kita bersahur dan berbuka itu menyesuaikan dengan lokasi di mana kita ada di situ. Karena kalau kita menyesuaikan waktu yang semula kita berangkatnya itu kan yang namanya puasa itu kan mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, ketika ini sudah waktu maghrib kan maghrib waktu setempat ketika dia ada, bukan mengikuti waktu yang tempat start seseorang itu melakukan ibadah
puasa. Iya, karena Gitu. bukan hanya memudahkan, tapi kadang kasus yang lain juga mempersulit ya Kak ya. Karena Iya. bisa lebih dari 15 jam seperti itu puasanya. Betul, Ibu. betul. Yang penting sebetulnya kalau di sini Islam itu membuat fleksibel ya. Jadi tidak ada yang namanya hukum aturan dalam Islam dengan adanya puasa ini ya, kemudian menjadikan menyiksa umatnya, itu kan juga bukan. Bahkan kalau puasa dilihat dari sisi kesehatan itu kan juga justru malah ini kan meregenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh kita dan sebagainya, itu kan Betul. juga sebetulnya tidak. Jadi dari sisi hukum ada yang 30 hari bagi orang yang musafir, ada rukhsah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa Islam itu sangat fleksibel dalam menjaga prinsipnya. Prinsip keseimbangan antara jasmani dengan rohani. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir nih Bu. Kira-kira ada nggak sih tips untuk kita yang mungkin ingin bepergian jauh yang sudah masuk dalam klasifikasi musafir agar tidak mudah, meskipun ada kelonggaran ya, kelonggaran bisa membatalkan puasanya atau mengganti di lain hari, untuk tidak mudah seperti itu. Oke. Baik, kayaknya untuk Satu TV dan semua pemirsa ya, jadi siapapun orangnya yang sedang melakukan musafir, bepergian jauh dan sebagainya, itu hanya ada satu kata kunci, yaitu niat, ya kan? Jadi semua tindakan kita itu kalau kita sudah kembali kepada niat kita, ya, itu insya Allah semuanya dipermudahkan. Jadi kalau kita itu niat itu hanya ada pada diri kita. Kalau kita sudah tidak ada niat yang kuat, situasi apapun, situasi mudah pun terasa sulit. Tapi ketika niat kita itu sudah tertancap dalam diri kita, situasi apapun itu kayak tidak ada, seperti biasa. Nah inilah, saya kira kembali kepada niat. Dan yang namanya puasa tadi ya, kalau saya mengatakan 1% dari amalan puasa itu sebetulnya adalah hanya menahan lapar, haus, dan dahaga. Itu hanya 1%. Yang 99% itu apa? Hati kita, iman kita, yang menggiring kita kepada pendekatan diri kepada Allah. Itu nilai takwa kita. Saya kira itu. Masya Allah. Keren banget ya Sil. Iya, luar biasa sekali. Karena memang di waktu tayang episode kali ini mungkin teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan tadi sedang atau akan mudik ke rumahnya masing-masing, teman-teman Sobat Satu. Iya. Dan tentunya supaya kita tidak mudah meskipun ada kelonggaran di dalam agama kita untuk mempermudah diri kita, tapi ya sekali lagi supaya kita lebih bijak dalam menyikapi ketika kita menjadi seorang musafir, seperti kata Bu Sul tadi, kembalikan itu kepada niat ya, hati kita, diri kita sendiri. Dan kita dengarkan nih closing statement dari Bu Kusrul tentang materi kita seputar bagaimana menjalani puasa Ramadan bagi musafir. Baik, ada satu statement ya. Jadi di situasi apapun, entah kita sedang dalam kondisi bepergian ataupun kita lagi di stay di rumah tapi kita beraktivitas seperti biasa ya. Sebetulnya kalau kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini siapapun orangnya, misalkan orang yang lagi bepergian itu pasti akan prepare, ya kan? Betul. Dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, orang ketika mau kedatangan tamu itu juga pasti prepare. Termasuk lentera Ramadan ini juga pasti ada prepare. Nah, ketika kita kedatangan bulan suci Ramadan, why not? Kita juga harus prepare. Mari kita prepare menyambut bulan suci Ramadan ini dengan niat yang ada pada hati diri kita untuk bertakwa pada Allah, apapun situasi dan kondisi. Entah kita lagi musafir, entah kita lagi stay, entah kita lagi beraktivitas, dengan berbekal pada niat dalam diri kita, insya Allah bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah, kita akan menyambutnya dan kita akan mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan nilai-nilai ibadah dan nilai-nilai religius yang bisa kita lakukan. Saya kira itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Kusnul. Keren banget ya Sil. Iya, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas pengalaman dan juga wawasan Ibu mengenai materi yang luar biasa kita pada hari ini. Baik.
Dan dengan itu juga kita tahu nih, sebetulnya tidak semua orang yang bepergian itu masuk klasifikasi musafir. Dan semoga itu tadi juga banyak memberikan manfaat ya, bukan hanya untuk kita berdua saja ya Sil, tetapi juga Sobat Satu dimanapun kalian berada. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Satu TV dan juga follow Instagram Satu TV. Oke, aku Alis Nawati. Dan saya Sylvia Kuratullah Ayun. Beserta saya Husnul Khotimah. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi dalam Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.